Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana pada video kali ini kembali lagi kami akan membahas terkait P1 turun prioritas apakah punya resiko Bapak Ibu ya. Nah, ini yang sebenarnya banyak memberikan kekhawatiran ya bagi rekan-rekan pelamar prioritas 1 yang tidak mendapatkan penempatan pada saat login di SSCASN. Mereka ragu untuk turun prioritas karena beranggapan bahwa dengan turun prioritas ada resiko besar atau dikenal dengan istilah jebakan Batman. Dan di sini kita akan coba bahas Bapak Ibu ya. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point ke informasinya. Nah, di sini di salah satu media elektronik gpnn.com, salah satu pentolan honorer itu mengatakan ya, P1 turun prioritas, berisiko besar. Tes lagi, bersaing dengan umum, lulusan PPG zolim. Nah, artikel ini dirilis Rabu 2 November 2022 Bapak Ibu ya, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita penasaran ya, kita cek isinya. Di sini dikatakan oleh Ibu Hasna ya, bahwasanya P1 yang turun prioritas itu berisiko besar. Kenapa? Karena akan ada seleksi lagi, bukan tes ya, seleksi lagi. Namanya adalah seleksi observasi apabila Bapak Ibu turun prioritas dari P2 dan P3. Sedangkan apabila P1 ke P4 maka akan mengikuti tes CAT UNBK, bersaing dengan pelamar umum dan tentunya lulusan PPG. Nah, ini yang dikhawatirkan sebenarnya oleh Ibu Hasna, bahwasanya ketika P1 turun prioritas bahwa memungkinkan akan terjadi persaingan lagi, baik itu seleksi observasi ataupun tes umum. Kenapa? Karena ketika turun prioritas maka secara otomatis P1 ini akan menjadi P2, P3 atau pelamar umum, sehingga secara tidak langsung dan secara langsung akan bersaing dengan P2, P3 murni, lebih-lebih pelamar umum yang murni atau P4. Itu sebenarnya maksud ya pemaparan atau pernyataan dari salah satu pentolan honorer Ibu Hasna terkait dengan apa namanya, P1 yang turun prioritas itu berisiko besar. Seperti itu ya maksudnya sebenarnya. Di sini dikatakan pengurus Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta FGPPNS Hasna mengingatkan rekan-rekannya untuk berhati-hati memilih opsi turun prioritas di akun SSCASN. Beliau mengingatkan bahwa pilihan turun prioritas sama saja jebakan Batman. Nah, seperti itu ya. Jadi Ibu Hasna mengatakan agar rekan-rekan guru lulus passing grade yang tidak mendapatkan penempatan agar berhati-hati Bapak Ibu ya, berhati-hati ketika Bapak Ibu memilih opsi turun prioritas di akun SSCASN. Beliau juga mengingatkan bahwa pilihan turun prioritas itu sama saja jebakan Batman. Seperti itu ya. Nah, saya meminta guru lulus passing grade yang merupakan prioritas 1 P1 jangan pencet turun prioritas, bahaya, seru Ibu Hasna kepada gpnn.com hari Rabu tanggal 2 bulan 11 tahun 2022. Jadi ini adalah pernyataan pribadi dari Ibu Hasna bahwasanya turun prioritas itu berbahaya, turun prioritas itu punya risiko. Tapi kita harus yakini bahwa menu-menu yang ada di SSCSN tentunya itu demi kebaikan untuk semua pelamar prioritas, baik P1, P2, P3 maupun pelamar umum. Tombol turun prioritas sebenarnya dimunculkan agar memberikan keleluasaan kepada rekan-rekan pelamar prioritas 1 yang tidak mendapatkan penempatan untuk bisa ikut di seleksi observasi. Meskipun demikian, sekali lagi kami katakan bahwa ketika Bapak Ibu ada menu tombol prioritas di akun SSCSN-nya, itu dikembalikan lagi kepada guru yang bersangkutan. Tidak ada paksaan. Apakah Bapak Ibu ingin turun prioritas, silakan, atau Bapak Ibu
tidak ingin turun prioritas juga silahkan. Meskipun ada informasi yang kami dengar bahwa ketika tidak mengklik turun prioritas itu tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. It's okay kalau memang begitu, tetapi ketika kita tidak bisa lanjut ke menu berikutnya secara otomatis berarti kita langsung masuk di waiting list atau daftar tunggu. Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian Bapak Ibu di sini beliau melihat aturan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 hanya terlihat indah di permukaan, namun pelaksanaannya penuh jebakan yang membuat guru lulus passing grade merugi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini pernyataan pribadi Bu Hasna Bapak Ibu ya, bukan admin. Ketika turun prioritas selanjutnya otomatis status P1 hilang. Selain itu kata Hasna tidak ada jaminan dari Kemendikbudristek guru lulus PG turun prioritas otomatis mendapatkan formasi. Betul sekali ya. Betul sekali pernyataan dari Bu Hasna bahwa sebenarnya ketika Bapak Ibu turun prioritas itu tidak ada jaminan dari Kemendikbudristek ya. Untuk guru lulus PG turun prioritas otomatis mendapatkan formasi, itu tidak ada jaminan Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu ya, tidak ada jaminan untuk mendapatkan formasi. Sebagaimana kita bisa lihat di sini Bapak Ibu ya, di file sini untuk peluang lolos bagi yang turun prioritas. Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Solusi sebenarnya Kemendikbud pernah memberikan bocoran ya bagi yang turun prioritas. Di sini dikatakan Bapak Ibu yang terhormat ya, solusi bagi pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat di tahun 2022. Yang pertama, dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain dimiliki, berarti turun prioritas ya. Kemudian sebenarnya ya, yang berpotensi turun prioritas itu sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat. Nah, di sini dikatakan 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat ya, dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Bayangkan ya Bapak Ibu, dari 60.000 pelamar anggaplah turun prioritas, itu pun baru dikatakan berpotensi, belum pasti ya. Yang berpotensi diangkat cuma 12.152 Bapak Ibu ya. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Bu Hasna di sini bahwa ketika Bapak Ibu turun prioritas, itu Kemendikbudristek tidak bisa menjamin guru lulus PG turun prioritas otomatis mendapatkan formasi. Tidak bisa dijamin Bapak Ibu ya. Itu tidak bisa dijamin. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatikan di sini. Di sini Kemendikbudristek sudah menyampaikan ketika P1 turun prioritas, maka mereka harus bersaing dengan P2, P3 dan pelamar P4. Ini tentunya merugikan ya. Ketika kita turun prioritas, kita tentunya harus bersaing dengan sesama P2, P3 atau P4. Karena ketika Bapak Ibu turun prioritas, berarti Bapak Ibu ketika ikut seleksi observasi itu sudah setara dengan P2. Kategori Bapak Ibu itu sudah diupdate dari P1 menjadi P2 atau P3 atau bahkan P4 Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, di sini guru lulus PG dikalahkan P2 dan P3. Lucu. Ironisnya lanjut Hasna, P2 dan P3 itu merupakan guru honorer yang belum pernah ikut tes maupun tidak lulus. Alangkah lucunya seorang guru lulus PG dikalahkan P2 maupun P3. Nah, kita harus terima Bapak Ibu ya apabila Bapak Ibu memilih turun prioritas. Karena ketika Bapak Ibu turun prioritas berarti posisi Bapak Ibu adalah P2 juga atau P3 juga. Jadi secara otomatis akan bersaing dengan P2, P3 bahkan pelamar umum. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya tidak ada jaminan ya untuk diangkat menjadi ASN apabila turun prioritas. Di file saja yang dibagikan oleh Kemendikbud hanya 12.152 pelamar yang berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.